Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak soleh soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masih ingat apa saja kitab-kitab yang Allah turunkan? Ya, banyak sekali ya kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang sekarang adalah keutamaan Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan kitab yang sempurna, berlaku sepanjang zaman bagi segenap manusia, tanpa pembatasan suku dan bangsa. Nah, jadi Al-Quran ini untuk seluruh umat ya, untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman ya. Jadi kalau kitab sebelum Al-Quran ya, seperti Taurat, Zabur, Injil dan lain sebagainya, itu berlaku pada zaman tertentu dan pada umat nabi tertentu ya. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran seluruh umat manusia ya, sepanjang zaman. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Nah, jadi kitab sebelum Al-Quran itu belum sempurna ya. Jadi ketika Al-Quran turun, maka menjadi penyempurna untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran tadi. Jadi sebagai penyempurna untuk ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab sebelumnya. Menghapus sebagian syariat yang ada sebelumnya ya. Kemudian menetapkan hukum yang baru. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki susunan bahasa dan sastra yang paling indah, yang dapat mempengaruhi jiwa orang yang mendengarnya. Jadi, Al-Quran ini memiliki susunan bahasa yang indah, bisa mempengaruhi orang yang mendengarnya. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu nomor 4, Al-Quran senantiasa terpelihara kemurniannya. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada penambahan maupun pengurangan ayat. Jadi langsung Allah yang menjaga kemurnian atau keaslian dari firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi tidak ada campur tangan manusia ya, sedikit pun di dalamnya. Jadi Allah menjaganya lewat para hafiz-hafizah ya, hafiz-hafizah yang tersebar di seluruh dunia ya, para penghafal Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hafalan-hafalan mereka ya. Kemudian dibukukan dalam bentuk kitab-kitab ya, yang tersebar di seluruh dunia. Nah, kemudian yang kelima, Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman ya, sampai hari kiamat nanti. Dan isinya itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Bahkan ayat-ayatnya itu banyak yang memuliakan akal. Yang keenam, Al-Quran merupakan standar atau ukuran untuk menentukan benar tidaknya isi kitab-kitab yang ada sebelumnya. Jadi Al-Quran ini adalah kitab penutup ya, kitab penyempurna yang akan melihat apakah benar atau ada penambahan ya pada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran ya, sebelum Al-Quran turun.
Jadi sudah jelas ya tentang keutamaan ataupun keistimewaan Al-Quran tadi ya, sudah paham. Nah selanjutnya dalil nakli ya, dalil nakli keistimewaan Al-Quran. Nah dalilnya terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 48 ya. Silahkan kalian baca. Kalian buka Al-Quran kalian ya. Ibu bacakan artinya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi jelas ya di dalam dalilnya ini bahwa Al-Quran itu begitu sangat istimewa ya, sebagai kitab penutup ya untuk kitab-kitab sebelumnya ya, sebagai aturan ya, dan untuk jalan terang untuk mengarahkan umat manusia menuju jalan yang terang benderang. Mungkin sampai di sini bisa dipahami ya tentang keistimewaan Al-Quran yang sangat luar biasa, dan tentunya ketika kita sudah mengetahuinya, kita amalkan, kita buka Al-Quran kita dan kita baca ya, kita baca. Tidak mesti satu juz, semampu kalian ya. Apakah 1 halaman, 2 halaman, dan lain sebagainya. Tentunya membaca Al-Quran itu secara rutin. Apalagi setiap huruf dari Al-Quran itu kita akan diberi pahala kebaikan oleh Allah, yaitu 10 kebaikan ya. Apalagi sampai 1 halaman, 2 halaman, 5 halaman ya, bahkan 1 juz. Setiap hari ya kita membaca Al-Quran ya. Demikian materi akidah akhlak pada hari ini. Semoga kalian bisa pahami dan kita selalu mengamalkan ya, membaca, kemudian mengamalkan isi Al-Quran itu ya. Walaupun kita bukan orang Arab, tapi sudah banyak ya terjemahan dari Al-Quran terjemahan yang bisa kita baca dan kita renungi arti di dalamnya. Demikian, Ibu akhiri. Billahi fisabilil haq, fassabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.